Nah, pada video kali ini kita melanjutkan dari pembahasan video terakhir kemarin ya. Kemarinnya sampai sifat ke-7. Nah, sifatnya logaritma ada 10. Kita tinggal membahas 3 sifat lagi. Nah, sekarang sifat ke-8. A log B itu sama dengan diubah ke pecahan logaritma. Caranya gimana? Log B dulu per log A. Nah, ini dengan bilangan pokok yang sama, misalkan C. Nah, A log B ini juga bisa kita rubah menjadi seper, ditukar numerus dengan bilangan pokoknya B log A. Seperti ini ya. Nah, ini contohnya. Misalkan 2 log 3. Suruh merubah ke bentuk 2 pecahan jadi apa? Log 3 per log 2. Boleh nggak sampai ini aja? Boleh, karena kita anggap bilangan pokoknya sama berapa? 10. Tapi kalau misalkan diubah lagi bisa nggak? Bisa ke bentuk yang lain. Misalkan log 3 per log 2, saya pilih bilangan pokoknya 5. Boleh, tapi harus 5 semua. Jadi atas 5, bawah juga 5. Kalau misalkan diganti 6, Bu, boleh juga. 6 log 3 per 6 log 2. Asalkan di sini bilangan pokoknya adalah sama. Nah, karena ini nggak ada, kan kita anggap apa kalau logaritma nggak punya bilangan pokok? Yaitu bilangan pokoknya 10. Paham ya? Nah, kemudian kalau bentuk yang ini contohnya sama, misalkan 3 log 5 ya. Ini bisa kita ubah ke bentuk yang lain dengan bentuk seper tapi ditukar. Berarti seper 3 log 5 jadi 5 log 3 gitu. Jadi ditukar tempat antara numerus dengan bilangan pokoknya. Paham ya? Nah, itu untuk sifat ke-8. Sekarang sifat ke-9. Ini namanya sifat perkalian beruntun. Nah, seperti ini. A log B dikali B log C dikali C log D dan seterusnya gitu ya. Asalkan numerus dan bilangan pokok sesudahnya ini sama, itu hilang. Tinggal yang depan sama yang paling akhir. Berarti tinggal A log D. Nah, ini bunyi sifat ke-9. Contohnya seperti ini. 2 log 3 dikali 3 log 5 dikali 5 log 7. Hasilnya berapa? Kalau pakai sifat 9. Ini kan sama. Ini sama juga kan. Nah, ini hilang. Tinggal 2 log 7. Coba lagi. Contoh yang kedua misalkan 3 log 6 5 log 3 terus 6 log 5. Nah, seperti ini. Berapa hasilnya? Gitu kan. Loh, ini kok beda, ya kan? Tapi bisa kita tukar karena perkalian kan boleh ditukar-tukar tempat biar sama-sama 6. Ini saya tukar. Jadi gini, 3 log 6 ini kita tukar tempat dikali 6 log 5, barulah ini ditulis ke sana 5 log 3. Nah, ini sama-sama 6 toh ya, sama-sama 5 toh ya, berarti tinggal 3 log 3. Berapa hasilnya? 1. Jadi gitu, jadi kita main boleh diotak-atik gitu ya, asalkan bisa berlaku sifatnya. Nah, sekarang sifat terakhir. Sifat ke-10, misalkan ada bilangan dengan pangkatnya bentuknya logaritma. A log B. Nah, kalau bilangan ini sama dengan bilangan pokok pangkatnya, nah itu hilang. Tinggal numerusnya aja, B gitu. Contoh 2 pangkat 2 log 3. Nah, 2 log 3 di sini pangkatnya 2 loh ya. Ini kan sama. Berarti habis tinggal 3. Misalkan lagi, kalau misalkan ini 9 3 log 5. Kira-kira bisa nggak pakai sifat?
Kalau sepintas dilihat nggak bisa ya Bu, ini beda loh, ini 9, ini 3. Tapi bisa nggak dirubah biar sama-sama 3? Bisa, 9 itu berapa? 3 pangkat 2, dipangkatin lagi 3 log 5. Nah, berarti bisa Bunda tuliskan jadi 1 kan. Kalau misalkan pangkat dipangkatin, pangkatnya diapain kemarin? Dikali toh. 3 pangkat berapa? 2 dikali 3 log 5. Nah, seperti ini. Nah, ini kan sebenarnya sama-sama 3, tapi kok ada 2 di sini, Bu? Nah, ini harus pergi. Nah, kalau masih ingat sifat yang ke berapa kemarin? Yang ke-6 ya. Jadi kalau ada pangkat, pangkatnya pindah ke belakang. Atau dibalik, kalau punya pangkat, pangkatnya pindah ke depan. Nah, 2 ini kamu bawa ke belakang sini. Jadi 3 log 5 pangkat 2. Nah, nanti perpindahan ini lihat sifat nomor 6. Bunyinya apa toh? A log B pangkat N sama dengan, nah ini pindah ke depan N, A log B. Nah, ini berlaku bolak-balik ya. Karena ini bentuknya pangkatnya biar bisa hilang, saya bawa ke belakang. Sampai sini paham ya? Nah, ini sama. Oke, hilang. Tinggal 5 pangkat 2 berapa? 25. Oke, sampai di sini semoga kalian paham ya. Nah, sekarang kita ke pembahasan latihan soal yang bentuknya lain dari yang video pertama ya. Jadi misalkan gini. Diketahui 2 log 3 itu A. Kalian diminta menyatakan 16 log 27 dalam A. Nah, kira-kira caranya seperti apa? Kita harus pakai sifat, masih ingat ke 10 sifat tadi ya? Nah, itu nanti dipakai untuk mengerjakan soal-soal bentuk logaritma. Nah, kalau tipenya seperti ini, nanti kita pakai sifat yang nomor 7. Sifat, nanti bisa dicek ya, nomor 7 itu yang bentuknya ini. A pangkat M, log B pangkat N, sama dengan apa? Pangkatnya dipindah depan, yaitu N dulu ya, per M dikali A log B. Oke, karena yang diminta 16 log 27, padahal yang diketahui apa? 2 log 3. Berarti 16 dan 27 ini harus kalian rubah ke bilangan pokok perpangkatan 2 dan 3. Kalau 16 pakai bilangan pokok berapa? 2 apa 3? Pasti 2 kan ya. Berarti 16 itu 2 pangkat 4. Log 27 dirubah menjadi perpangkatan 3 apa 2? 3 ya. Berapa? 3 pangkat 3. Sampai sini paham ya? Nah, kita pakai sifat nomor 7 tadi. Pangkatnya dipindah ke depan. Ingat pangkatnya yang mana dulu? Yang numerus dulu. Berarti 3 per 4 dikali 2 log 3. 3 per 4. 2 log 3 tadi apa? 2 log 3 itu A. Oh, berarti 3 per 4 A. Selesai. Semoga paham. Sekarang contoh yang kedua mirip dengan contoh pertama tadi, agak beda versi sedikit ya. Jadi sama, 5 log 7 sama dengan X, suruh menyatakan 49 log 1/25 dalam X. Ini masih menggunakan sifat 8 tadi. Berarti 49 log 1/25 kalian rubah dulu ke berpangkatan 5 dan 7. Kalau 49 ini kita ambil yang 5 apa yang 7? Kalau 49 pasti yang 7 kan, berapa? 7 pangkat 2 log 1/25, berarti kita rubah ke 5 pangkat toh ya. Karena 1/, pasti bilangan pokoknya karena 5, berarti pangkatnya nanti min ya kan. 5 pangkat min 2. Sampai sini paham ya? Nah, kemudian sama dengan tadi, berarti pangkatnya numerus dulu, min 2 per 2 dikali 7 log 5. Ini tadi pakai sifat berapa? Sifat nomor 7 ya. Jadi perpangkatannya dipindah ke depan semua. Min 2 bagi 2 min 1. Nah, sekarang 7 log 5 apa? Tadi di soal 5 log 7 itu adalah A ya, X. Berarti ingat sifat yang barusan kita bahas. Sifat nomor berapa? Nomor 8 ya, bentuknya apa? A log B itu sama dengan 1/, B log A, tukeran tempat. Jadi
Kalau diketahui sini ya, diketahui 5 log 7 itu X, berarti 7 log 5 apa? Seper X gitu. Jadi kalau ditukar tempat tinggal nambah seper. Nah, balik lagi ke sini, berarti 7 log 5 adalah seper X. Berarti hasilnya adalah min seper. Selesai, diingat-ingat ya. Jadi kalau tukeran tempat tinggal nambahin seper gitu. Nah, sekarang kita ke soal yang terakhir untuk video ini ya. Jadi sekarang tipenya beda. Kalau yang contoh 1 dan 2 tadi itu adalah diketahuinya satu bentuk logaritma, disuruh mencari bentuk yang lain. Sekarang yang diketahuinya 2 bentuk logaritma, suruh menyatakan logaritma yang baru dalam bentuk yang lain. Nah, ingat bedanya di sini. Kalau yang diketahui cuma 1, kita pakai sifat nomor 7 ya. Tapi kalau yang diketahuinya 2 logaritma, kita pakai sifat nomor 8 gitu ya. Nah, sekarang kita fokus ke soal yang ketiga saja. Sifat nomor 8 itu bunyinya yang ini. A log B sama dengan log B per log A dengan bilangan pokok yang sama. Berarti kita mau menyatakan 12 log 50. Berarti kita karena pakai sifat nomor 8 dirubah menjadi bentuk ini. Berarti log 50 per log 12. Paham ya? Jadi numerusnya dulu baru bilangan pokoknya. Nah, sekarang kita itu kuncinya harus bisa menemukan bilangan pokok yang sama ini. Nah, bilangan yang sama nggak sembarangan ambilnya, tapi diambil dari soal. Coba lihat soalnya. Soalnya di sini lihat angka yang sama-sama dimiliki oleh yang diketahui soal. Ini punya angka 2, punya angka 5 ya kan untuk M-nya. Kalau N-nya punya angka 5, punya angka 3. Nah, angka yang sama-sama dimiliki oleh M sama N angka berapa? 5. Berarti kita pakai bilangan pokok di sini adalah 5. Seperti itu ya. Jadi cara pemilihan bilangan pokok yang sama-sama dimiliki itu triknya. Nah, kemudian 50 dan 12 kita pecah menjadi perkalian perpangkatan yang memuat angka-angka di soal. Angka di soal itu ada angka berapa aja? 2, 3, dan 5. Jadi 50 dan 12 kamu rubah menjadi bentuk perkalian 2, 3, dan 5. Kalau kalian kesulitan boleh pakai pohon faktor. 50, 2, 25, 55. Oh, berarti 50 itu 2 dikali 5 pangkat 2. Kalau 12, 2, berapa? 6, ya. 2, 3, berarti 2 pangkat 2 kali 3. Nah, ini kita gunakan. Berarti kita rubah ya, 5 log 50 dirubah menjadi 2 kali 5 pangkat 2. Kalau yang bawah kita rubah menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 ya. Kemudian kalian masih ingat kalau perkalian dirubah menjadi apa? Bentuknya yang ini. A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C, atau berlaku sebaliknya ya. Perkalian dirubah ke penjumlahan. Berarti kita rubah ini menjadi penjumlahan. 5 log 2 ditambah 5 log 5 pangkat 2. Sampai sini paham ya? Jadi perkalian dirubah ke penjumlahan. Yang bawah sama juga. 5 log 2 pangkat 2 ditambah 5 log 3. Nah, sampai di sini. Kemudian kalau punya pangkat, pangkatnya pindah ke depan. Kita tulis dulu tetap yang ini. Ini kita pindah ke depan jadi 2 dikali 5 log 5. Ini juga sama, 2 dikali 5 log 2 ditambah 5 log 3. Nah, kebanyakan kesalahan di sini. Ini sama loh Bu, dicoret. Nggak boleh. Kenapa? Karena masih ada penghubungnya plus gitu ya. Nah, sekarang kita akan merubah ini dalam bentuk M dan N. Ingat, tadi diketahui soal apa? 2 log 5 sama dengan M. Berarti kalau dibalik 5 log 2 sama dengan apa tadi? Kayak yang seper X tadi ya. Jadi
seper. Kalau ininya dituker jadi seper. Terus tadi soalnya 5 log 3 sama dengan N. Berarti 3 log 5 sama dengan seper N. Ingat ya. Nah, berarti 5 log 2 tadi apa? Seper M. Masukkan seper M. Ditambah 2 kali 5 log 5. Nah, kalau misalkan sama berarti 3 log 3, 2 log 2, 5 log 5 hasilnya 1. 2 dikali 5 log 2 sama seper M, 5 log 3. Nah, sampai sini sebenarnya sudah benar, tapi kan belum sederhana. Karena masih memuat seper-seper kayak gini. Nah, cara paling mudah sebenarnya kan disamakan penyebut kan, tapi kalau menyamakan penyebut kan kelamaan, ada triknya Bu Sinta seperti ini. Ini penyebutnya M toh. Nah, mending semuanya yang atas dikalikan M, yang bawah dikalikan M. Nah, ketika menambahkan perkalian di sini itu harus sama ya, M per M atau N per N, seper M per seper N, seper N per seper N, pokoknya harus sama. Nah, ini kita kalikan, M kali seper M. Coret-coret dapat 1 ditambah M dikali 2, 2M. Sekarang yang bawah, M kali 2 kali seper M. Coret-coret ya kan, tinggal 2 ditambah M kali N, MN. Nah, sekarang bentuknya kan lebih sederhana gitu ya. Nah, kalau kalian bingung ya udah nggak apa-apa disamakan penyebut. Yang atas samain M gitu kan, berarti ini 1 plus M dibagi 1, M dikali ke 2, 2M per. Yang bawah juga sama M. Berarti di sini 2 plus MN. Nah, karena membagi dengan pecahan, berarti kalian mengubah ini menjadi perkalian dibalik M kali 2 plus MN. Coret-coret. 1 plus 2M per 2 plus MN. Sama kan? Sama, tapi ini lebih panjang. Nah, bisa pakai caranya Bu Sinta tadi yang lebih cepat. Oke, video ini sampai di sini. Semoga kalian paham untuk materi logaritma. Terima kasih.